Halo pemirsa, Berita Mubah sepekan kembali hadir menyapa Anda bersama saya Elisa Aniana. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama pemirsa, kita awali dengan Soraya Angelina. Asal Musi Banyuasin meraih juara 2 Putri Remaja Pariwisata Sumatera Selatan tahun 2022 dan kini melaju ke tingkat nasional. Finalis dengan nomor 043 dan 073. Finalis dengan nomor 0. Soraya Angelina, gadis cantik yang mewakili Kabupaten Muba, berhasil meraih runner-up di ajang Grand Final pemilihan Putri Anak dan Putri Remaja Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 pada Sabtu 13 Agustus 2022 malam. Keturunan Menteri Melayu dari Puyang bernama Yusuf asal Kampung 4, Kelurahan Soak Baru Sekayu ini mewakili Provinsi Sumatera Selatan untuk melaju ke ajang berikutnya di tingkat nasional. Gadis kelahiran 12 November 2005 ini merupakan peraih gelar siswi berprestasi tahun 2022, mengaku sangat senang atas capaian yang diraih dan akan mempersiapkan diri untuk kompetisi selanjutnya di tingkat nasional 2 bulan ke depan. Sementara, PJ Bupati Muba Apriyadi mengucapkan selamat atas capaian yang diraih Soraya berhasil membawa nama baik Musi Banyuasin. Apriyadi berharap capaian yang diraih Soraya dapat menjadi pelecut semangat bagi putra-putri asal Muba untuk meraih prestasi dan membawa nama baik Kabupaten Muba. Dari Palembang, Muba TV. Thank you very much for the question. Of course, there are many methods how you can surpass the knowledge of tourism. And the most common use right now in this era of global technology is social media. We can vlog, we can write, we can post a story. There's so many ways now to share knowledge, especially. Semarak jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun, Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan lomba baris berbaris. Berbagai perlombaan telah digelar oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai bentuk partisipasi dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Semenjak 2 tahun pandemi COVID-19, banyak kegiatan yang dibatasi, termasuk kegiatan dalam memeriahkan 17 Agustus. PJ Bupati Muba Apriyadi, melalui Sekretaris Daerah Muba Musni Wijaya membuka perlombaan baris berbaris Senin 15 Agustus 2022 bertempat di lapangan gelanggang remaja Sekayu. Musni Wijaya mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan kekompakan, kebersamaan, kedisiplinan, serta kesehatan tubuh. Sementara Kadisdikbud Muba, Iskandar Syarianto mengatakan, antusias masyarakat Muba untuk mengikuti lomba baris berbaris sangat luar biasa. Tercatat ada 174 regu yang mengikuti lomba baris berbaris, di antaranya SD Putra 19 regu, SD Putri 21 regu, SMP Putra 15 regu, SMP Putri 19 regu, SMA, SMK, MA Putra dan Putri 10 regu. Kemudian bagian umum dinas instansi Muba untuk Putra 34 regu dan Putri 46 regu. Dari lapangan gelanggang remaja Sekayu, Muba TV melaporkan. Semarak 17 Agustus tahun 2022, Kabupaten Musi Banyuasin menggelar lomba panjat pinang hingga bagi-bagi 10 juta bendera.
Ratusan masyarakat Kota Sekayu beramai-ramai mendatangi taman air depan rumah dinas Bupati Muba untuk menyaksikan lomba panjat pinang dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia Selasa 16 Agustus 2022. Pasalnya, sudah 2 tahun perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia di Muba ditiadakan karena pandemi COVID-19. Suasana di lokasi tampak sorak-sorai dan gelak tawa ratusan penonton yang sangat antusias menyaksikan lomba panjat pinang, memacu semangat para peserta untuk segera mencapai puncak batang pinang dan menurunkan berbagai hadiah yang telah disediakan panitia. PJ Bupati Muba yang terlebih dahulu menyerahkan bendera merah putih kepada masyarakat sebagai tanda launching gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih ini juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tertib sehingga perlombaan bisa terlaksana dengan baik. Sementara Ketua Pelaksana Kegiatan Direktur Utama PT Petro Muba Kadapi melaporkan, pohon pinang yang disediakan sebanyak 6 pohon dengan peserta dari Kelurahan Balai Agung, Kayuara, Serasan Jaya, Soak Baru, Kodim 0801 Muba, dan dari tim Waria. Sementara hadiah berupa sepeda 6 unit, kompor gas, kulkas, televisi, dan banyak hadiah menarik lainnya. Panjat pinang ini semuanya adalah olahraga hiburan bagi rakyat juga. Dengan kegiatan ini kan UMKM ini jualan-jualan yang kecil-kecil, gerobak apa-apa ini kan bisa meraup keuntungan terhadap semaraknya kegiatan yang kita laksanakan pada sore hari ini. Ya. Terima kasih Bupati. Alhamdulillah. Ayo kita penyerahan bendera merah putih kepala perangkat daerah yang hadir pada hari ini. Dari Sekayu, Muba TV melaporkan. PJ Bupati Muba Apriyadi kukuhkan 75 anggota Paskibraka di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Muba tahun 2022 untuk rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 di Muba resmi dikukuhkan PJ Bupati Muba Apriyadi Senin 15 Agustus 2022 di Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate. Dalam rangkaian yang sakral tersebut, PJ Bupati Apriyadi didampingi istri Asnaini Apriyadi beserta Forkopimda membakar semangat anggota Paskibraka Kabupaten Muba yang merupakan peserta didik dari 15 kecamatan di Muba. Apriyadi berpesan agar tidak perlu tegang dalam menjalankan tugas dan yang paling utama adalah menjaga kesehatan. Sementara Kadis Popar Muba, Faris mengucapkan selamat kepada 75 anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan. Butuh komitmen bersama dari lubuk hati terdalam yang perlu diungkapkan dalam kata. Bersediakah adik-adik mengucapkan ikrar di hadapan bendera merah putih? Siap, siap. Dari Gria Bumi Serasan Sekate, Muba TV melaporkan. Baik, pemberian ucapan selamat telah selesai. Kami persilakan pejabat Bupati Musi Banyuasin, Forkopimda, Ketua Penggerak PKK Musi Banyuasin beserta tamu undangan disilakan untuk duduk kembali. Pada selanjutnya kita akan menyaksikan bersama yel-yel Paskibraka. PJ Bupati Muba Apriyadi bersama Forkopimda mengikuti apel dan renungan suci di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengikuti upacara penghormatan renungan suci untuk memberi penghormatan kepada para pahlawan dan menyambut Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-77 Kemerdekaan Indonesia tahun 2022. Di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sekayu, Selasa 16 Agustus 2022 malam. Pelaksanaan upacara diawali dengan pembacaan naskah apel kehormatan dan renungan suci oleh Kapolres Muba AKBP Siswandi selaku Inspektur Upacara. Dilanjutkan mengheningkan cipta, penyalaan obor, pembacaan doa, serta ditutup dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan. Adapun makam para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Sekayu terdiri dari TNI dan Polri 34 orang, pejuang rakyat 38 orang, dan pahlawan tak dikenal 2 orang.
Naskah apel kehormatan dan renungan suci yang dibacakan Kapolres Muba menyatakan rasa hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan sebagai pahlawan pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa Indonesia. Upacara ini juga diikuti oleh Ketua DPRD Muba dan Dim 0401, Kajari Muba, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Ketua Pengadilan Agama Sekayu dan PJ Sekretaris Daerah Muba, para asisten, staf ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan Camat Sekayu. Dari Taman Makam Pahlawan, Muba TV melaporkan. Upacara pengibaran bendera merah putih di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun di Kabupaten Musi Banyuasin berjalan sukses. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Penuh dengan semangat, upacara pengibaran bendera merah putih dan detik-detik proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Di Pendopoan Kriya Bumi Serasan Sekate Kabupaten Musi Banyuasin berlangsung penuh hikmat dan sukses Rabu 17 Agustus 2022 pagi. Upacara dimulai tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, diikuti oleh Forkopimda, perwakilan organisasi perangkat daerah dan tamu undangan. 75 petugas pengibar bendera yang diterjunkan sangat antusias dan siap dalam melaksanakan tugas. Mereka merupakan putra-putri terpilih paskibraka tingkat Kabupaten Muba. PJ Bupati Muba Apriyadi bertindak sebagai inspektur upacara. Dan yang bertindak selaku perwira upacara Kabak Ops Polres Muba Kompol Rifov Lapu. Komandan upacara dari Kasalantas Polres Muba AKP Sandi Putra. Dan Komandan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kanit Reskrim Polsek Sangadesa Polres Muba Nasirin. Selanjutnya, pasukan pengibaran bendera merah putih di bawah binaan dan asuhan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muba. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Muba Sugondo bertugas sebagai pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir yang bertugas membacakan doa adalah Win Hartan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muba. Usai pelaksanaan upacara, PJ Bupati Muba Apriyadi bersama Forkopimda mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 di Istana Negara Merdeka secara virtual. Ya, harapan kita ke anak-anak muda ini agar di dalam mengisi hari-hari rangkaian kegiatan ulang tahun kemerdekaan dan ke depan ini, agar kita dapat mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang positif dalam arti kata bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Yang terus terang saja, karena pengaruh IT ini ada rada-rada agak menurun. Nah, oleh karena itu kita gunakan momentum HUT RI ini adalah untuk kembali meningkatkan dan mengembalikan rasa cinta, rasa bangga kita sebagai warga negara Indonesia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, terutama kepada falsafah bangsa kita, ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Untuk anak muda Muba sendiri Pak, untuk pembangunan Muba seperti apa untuk mengisi kemerdekaan? Untuk anak Musi Banyuasin, terutama anak-anak mudanya, kita harus tetap optimis. Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, terutama untuk membangun Kabupaten Musi Banyuasin yang kita cintai. Ya, terima kasih ya. Dari Pendopoan Kriya Bumi Serasan Sekate, Muba TV melaporkan. Pagi, paskibraka Muba siap sedia. Selamat pagi, paskibraka Muba siap sedia. Mana matamu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata mana? Mana matamu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata mana? Adakah merah putih di dadamu? Ada. Adakah paskibraka di jiwamu? Ada. Mana? Dia. Mana? Dia.
Maknai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, PJ Bupati Muba Apriyadi beri tali asih veteran dan istri veteran. Langkah kaki yang mulai melambat tampak tak mengurangi rasa semangat para veteran di Kabupaten Muba. Rabu 17 Agustus 2022 saat menerima jamuan makan siang dan ramah tamah oleh PJ Bupati Muba Apriyadi di Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate. Pada momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 kali ini, penjabat Bupati Apriyadi memberikan bingkisan kepada 47 orang janda veteran, 7 orang veteran dengan tali asih sebesar 5.400.000 per veteran dan 1.200.000 per janda. Apriyadi mengatakan mereka berjuang dengan mempertaruhkan jiwa dan raga dan tetesan air mata bahkan nyawa sehingga kita bisa merdeka. Diharapkan acara ramah tamah ini mampu membangkitkan serta meningkatkan semangat kebangsaan dan juga nilai kepahlawanan kepada generasi muda. Baik, siap-siap kameramen. Dari Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate, Muba TV melaporkan. Baik, semangat kemerdekaan kita pada hari ini, izin Bapak. Baik. 746 warga binaan Lapas 2B Sekayu mendapatkan remisi di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. PJ Bupati Muba Apriyadi menyambangi Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Sekayu, Rabu 17 Agustus 2022. Kedatangan Ketua Umum Forsesdansi Sumatera Selatan ini secara simbolis menyerahkan remisi kepada warga binaan Lapas dalam Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Apriyadi mengajak para warga binaan terutama yang mendapatkan remisi bebas untuk kembali ke keluarga masing-masing dan menanamkan kebaikan dalam aktivitas sehari-hari. PJ Bupati Muba juga terus mendukung program pembinaan di Lapas kelas 2B Sekayu terutama di bidang pembinaan keagamaan, seperti mendatangkan pengajar baca tulis Al-Quran. Lapas ini bagaimana caranya agar warga binaan di lapas kita ini selama dia menghuni lapas ini kan diberikan pembelajaran terutama terkait dengan kalau dia muslim kan diberikan pembelajaran agama, karena di luar kan mencari pekerjaan itu sulit. Jadi kalau dia menguasai agama, bisa baca tulis Al-Quran, bahkan bisa hafal ayat-ayat Al-Quran, syukur-syukur kalau bisa sampai 30 juz, tentu akan memberikan manfaat bagi mereka, terutama bagi keluarga dan bagi masyarakat lingkungannya. Dari Sekayu, Muba TV melaporkan. Upacara penurunan bendera merah putih atau yang dikenal dengan Parade Senja berlangsung di halaman Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate. Setelah sukses melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari, Kabupaten Musi Banyuasin kembali menggelar upacara penurunan duplikat bendera merah putih atau yang dikenal dengan Parade Senja di halaman Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate. Kali ini bertindak sebagai inspektur upacara adalah Dandim 0401 Musi Banyuasin Letkol Dede Sudrajat. Penurunan dilakukan tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di tengah kondisi cuaca panas. 75 anggota Paskibraka yang terpilih sebagai petugas semangat dan sukses menjalankan tugas dengan baik dalam upacara penurunan bendera merah putih tersebut. Turut hadir dalam upacara penurunan unsur perwakilan Forkopimda Kabupaten Muba beserta istri, Ketua DPRD Muba, para staf ahli bupati, para asisten dan kepala perangkat daerah. Adapun selaku perwira upacara, Kapten Afrianto, sementara Komandan Upacara Hetmanto. Bertindak selaku pembawa baki bendera merah putih, Nabila Martina asal sekolah SMA Negeri 2 Unggul Sekayu. Dalam kesempatan ini, Dandim 0401 Musi Banyuasin Letkol Dede Sudrajat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas dan tamu undangan yang hadir, sehingga acara upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih dapat berjalan sukses. Dari halaman Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate, Muba TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muba dan DPRD Musi Banyuasin mendukung penuh Politeknik Sekayu tetap berdiri. Menyatakan bahwa kami tidak ditunggangi oleh pihak manapun. Kami tidak ditunggangi oleh pihak dosen, tidak ditunggangi oleh pihak manapun, Pak. Bahwasanya kami mempermasalahkan hak-hak kami yang sudah kami lunasi, Pak, yang sudah kami bayarkan kepada pihak Yayasan Muba Sejahtera. Nah, itu kami sudah melakukan pembayaran untuk tes TOEFL sebagai salah satu persyaratan kelulusan atau wisuda.
Nah, pengambilan ijazah. Dan kami sudah melakukan pembayaran seluruh mahasiswa itu pada bulan Januari 2022. Dan dijanjikan pada bulan Mei itu kami melakukan tes tumpal. Namun diundur lagi sampai ke bulan 6 dengan alasan yang tidak diketahui secara pasti. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muba menindaklanjuti penyelesaian polemik yang terjadi antara mahasiswa dan sejumlah sivitas Politeknik Sekayu dengan Ketua Yayasan Muba Sejahtera Hairat Sudarso yang berlangsung di ruang Banmus DPRD Muba Selasa 16 Agustus 2022. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Muba, dihadiri oleh PJ Bupati Muba diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Muba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba, anggota Komisi 4, anggota Komisi 2, Forum Komunikasi Lintas Organisasi Muba, Ketua Yayasan Muba Sejahtera, Direktur Politeknik dan Mahasiswa Politeknik Sekayu. Edi Haryanto dalam pertemuan ini meminta Ketua Yayasan Muba Sejahtera menuntaskan polemik dan memenuhi hak mahasiswa dalam menempuh pendidikan, sehingga aktivitas pembelajaran tetap berjalan dengan maksimal, serta menyelesaikan hak para dosen yang telah disampaikan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Edi juga membacakan beberapa poin rekomendasi hasil pertemuan, diantaranya pemerintah Kabupaten Muba agar melakukan kajian yang tepat dengan mempedomani peraturan berlaku untuk membantu memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di Poltek Sekayu tahun 2022. Selanjutnya, Yayasan Muba Sejahtera agar berupaya maksimal dan kreatif untuk mendorong Poltek Sekayu agar dapat mandiri secara pembiayaan. Poltek Sekayu melakukan kajian kemampuan keuangan dan juga harus sanggup mandiri secara pembiayaan. Program kerja BEM itu sudah tak masuk UKM, BEM, LDK, HIMA, HIMTIK, HMJ dan lain semacamnya. Itu sejumlah 116.200.000 rupiah. Dari setiap kumpulan mahasiswa itu 300.000 rupiah per tahunnya, Pak. Namun sepeser pun tidak pernah turun, Pak, untuk yang BEM. Untuk dana ke mahasiswa ini tidak pernah turun. Memastikan bahwa pertanggal 5 Agustus tadi Pak Sunanto itu tidak lagi sebagai Direktur Politeknik Sekayu. Jadi kalau memang persilakan beliau bicara kapasitasnya pribadi atau sebagai dosen. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yarot. Hasil dari audit tersebut mungkin Bapak sudah mendapatkan semua hasilnya. Menyatakan bahwa ada kekeliruan dalam penganggaran dan juga pembelanjaan di sana. Sementara Kepala Disdikbud Muba Iskandar Saryanto dengan tegas menyatakan, pemerintah Kabupaten Muba melalui Dikbud komitmen akan tetap membantu mahasiswa Politeknik Sekayu dengan cara pemberian beasiswa, tapi tidak untuk operasional Politeknik. Ketika sesungguhnya ini sudah, memang kita sudah beberapa tahun mencari aturan. Jadi dalam sistem penganggaran ini disahkan. Dalam sistem penganggaran, kenapa? Pelanggaran undang-undang tentang pemerintah daerah yang sudah kita sama-sama ketahui. Pelanggaran ini bahwa Pemda ini tidak mempunyai kewenangan, kewajiban untuk mengurus masalah perguruan tinggi. Itu kata kuncinya. Kalau kita masuk di dalam sistem penganggaran yang disorot BPK itu, jangankan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, yayasan yang bergerak pada sisi kemanusiaan, ada yayasan kena, bahkan itu dianggap kerugian negara, wajib mengembalikan. Hanya Pemda memberikan bantuan pembayaran listrik, itu kena, wajib dikembalikan. Ini kita masih diingatkan, beberapa kali diingatkan, mungkin melihat dari kronologis daripada dokumen-dokumen kita. Sekalipun tadi dalam dokumen Perda itu ada disebutkan untuk melihat tingkat kemandirian, namun Perda ini kan merujuk pada aturan-aturan sebelumnya. Sekarang masalah pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah ada yang mengatur dan jelas itu disebutkan. Jadi kalau ini masih kita laksanakan, saya yakinkan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara siap-siap ada yang bakal terbuang. Kita tidak akan lagi memberikan biaya operasional dan seluruhnya. Namun kita akan mengarahkan pada pemberian beasiswa, tapi dengan syarat dan ketentuan. Beasiswa ini menjadi penting karena beasiswa adalah hak setiap
masyarakat untuk mendapatkan itu apabila pemerintah daerah mempunyai kemampuan finansial untuk membiayainya. Yang di sekolah di luar saja kita biayai, beasiswa berikan, apalagi yang mungkin di MUSI Banyuasin dan sekolah di MUSI Banyuasin itu sendiri. Ketua Yayasan Mubah Sejahtera Hera Sudarso juga menyatakan bahwa mahasiswa Politeknik khususnya yang semester 6 dipastikan dapat menyelesaikan pembelajaran sampai wisuda. Sementara perwakilan mahasiswa dan Sivitas Politeknik Sekayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dari berbagai pihak terhadap nasib mereka ke depannya dalam menempuh pendidikan. Dari Ruang Banmus DPRD Mubah TV melaporkan. Memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, Dinas Komunikasi dan Informatika MUSI Banyuasin menggelar berbagai perlombaan. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten MUSI Banyuasin menggelar serangkaian kegiatan perlombaan bertempat di halaman kantor Dinkominfo Mubah, Jumat 19 Agustus 2022. Kepala Dinkominfo Mubah Heriandi Sinulinga mengatakan, pada kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini digelar berbagai perlombaan tradisional secara sederhana, sehingga bisa memupuk rasa gotong royong, kebersamaan dan kekompakan di antara aparatur sipil negara dan tenaga kerja kontrak di lingkup Dinas Kominfo Kabupaten Mubah. Ketua Pelaksana Nur Zarawati mengatakan kegiatan perlombaan berupa lomba estafet tebak kata, lomba karet dengan sedotan, lomba makan Oreo dengan gerakan wajah, lomba sarung berantai, lomba sambung sedotan, lomba memindahkan bendera, lomba memasukkan paku dalam botol, dan lomba karaoke. Rekan-rekan untuk meningkatkan silaturahim, kekeluargaan, kebersamaan, karena semua ini tidak bisa dinilai dengan uang. Sementara salah satu staf Dinkominfo Mubah Fadli mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang karena telah digelar berbagai kegiatan perlombaan bersama segenap staf dan karyawan Dinkominfo Mubah, karena panitia perlombaan sudah menyiapkan berbagai hadiah bagi para pemenang lomba. Dari halaman kantor Dinkominfo Mubah TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Mubah sepekan. Jangan lupa kunjungi kanal YouTube Mubah TV dan channel Mubah TV frekuensi 50 UHF. Saya Risa Diana beserta seluruh kerabat kerja pamit. Dirgahayu Indonesia ke-77 tahun. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka!